Mengejutkan, kami jadi partai politik. Gatot maju Pilpres 2024 hingga persiapan kekayaan Gatot. Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, menjadi salah satu deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami. Manuver Gatot, kalau untuk maju ke Pilpres 2024, dinilai kurang kuat jika hanya ada di kami. Yang harus dilakukan, Gatot Nurmantio, bukan join ormas. Kalau kemudian mau memang maju ke konstelasi Pilpres, walaupun sah-sah saja kalau langkah join ormas ini menjadi hal strategis buat Gatot, kata pendiri lembaga survei kedai kopi Henry Satrio kepada wartawan Selasa 18 Agustus. Pria yang akrab disapa Hensat ini mengatakan, sebaiknya Gatot mencontoh langkah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh. Dia mengatakan, ormas bisa saja meningkatkan popularitas, namun tidak bisa jadi kendaraan politik. Sebetulnya, langkah sebelumnya sudah ada, yaitu mencontoh langkah SBY, bikin partai sendiri. Karena saat itu, SBY mendapat dukungan dari rakyat. Makanya, ambil jalur yang berani. Menurut saya, membentuk partai dan akhirnya jadi presiden, ujar dia. Sama halnya, mungkin juga bisa Gatot terinspirasi langkah yang dilakukan Surya Paloh dengan membentuk ormas dan menjadikan partai politik dan sekarang jadi parpol yang bisa menembus Senayan. Itu juga bagus. Dengan sistem pemerintahan dan demokrasi sekarang ini, menjadi ormas juga bisa jadi batu loncatan untuk peningkatan popularitas. Tapi untuk maju ke langkah berikutnya akan sulit karena butuh parpol, imbuhnya. Hensat menilai, kami tak cukup bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitas yang merupakan modal nyapres. Sebab di dalam kami juga banyak tokoh yang punya basis pendukung sendiri. Selain itu, di dalam kami juga ada tokoh yang dinilai Hensat sebagai tokoh senior seperti Rizal Ramli dan Rahmawati Soekarno Putri. Dia menilai tokoh-tokoh tersebut punya peluang yang sama dengan Gatot untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas jelang pemilu 2024. Di antara ketiga itu, siapa yang Anda jagokan? Hensat kembali mengingatkan, untuk ikut dalam konstelasi Pilpres, Gatot membutuhkan kendaraan politik, sehingga kami tak cukup kuat untuk dipakai Gatot untuk masuk ke gelanggang Pilpres. Kecuali dari awal kami sudah menunjuk Gatot sebagai pentolan yang akan didorong untuk Pilpres 2024. Itu pun Gatot masih terhalang sistem partai. Kecuali Gatot meniru langkah Surya Paloh atau langkah SBY yang membentuk partai sendiri, maka Gatot bisa memanfaatkan kami sebagai kendaraan politik untuk maju ke 2024, ungkap dosen Universitas Paramadina ini. Di sisi lain, Hensat menilai keberadaan kami penting dan baik untuk iklim demokrasi Indonesia. Kami bisa jadi pengingat agar program pemerintah dirasakan masyarakat. Tapi overall, kami ini wadah yang baik sekali untuk ada di Indonesia yang bisa memberikan masukan kritis. Justru pengingat pemerintah bila ada yang keluar jalur, sehingga pembangunan di Indonesia akan lebih terarah untuk kesejahteraan rakyat. Menurut saya, dalam sistem demokrasi, kami perlu diapresiasi. Dan menurut saya, pemerintah Jokowi sudah cukup tepat memberi ruang kepada kami saat ini, ucap Hensat. Oleh karena itu, tentu kabar kami yang akan jadi partai politik membuat gerah Jokowi dan Mega. Tapi, ada juga yang membuat gerah Prabowo Subianto. Netizen iseng jodohkan Gatot Nurmantio dengan Titik Soeharto untuk 2024. Foto bareng mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dan Putri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Titik Soeharto, di akun Instagram menuai beragam komentar netizen alias warganet. Ada di antara netizen yang iseng menjodohkan Gatot Titik Soeharto di Pilpres 2024. Foto bareng Gatot dan Titik diunggah di akun Instagram @titiksoeharto.
Keduanya tampak berfoto bareng di sela-sela deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020. Kedua tokoh tersebut tampak mengepalkan tangan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian keterangan di foto tersebut. Komentar pun bermunculan. Di kolom komentar diantaranya Aida Hara yang menulis komentar Indonesia lebih merdeka lagi kalau Bu Titik dan Pak Gatot jadi pemimpin. Lalu ada Yuhana Ena yang berkomentar, coba Pak Gatot dan Bu Titik maju di Pilpres 2024. Saya yakin pasti menang kalau tidak dicurangi oleh. Komentar tersebut dibalas oleh Lampion Travel yang menulis komentar, partainya Mbak Titik malah ribut, masih butuh 8 partai untuk koalisi. Selanjutnya Guntur Ismail yang menulis, mudah-mudahan kolaborasi matching bro presiden dan wakil presiden. Dan ada juga komentar dari Herman Ocha, mantap Bunda Titik dan Pak Gatot, Allahu Akbar, jaga selalu ideologi bangsa kita Indonesia. Oleh karena itu, karena Gatot Nurmantio berpeluang maju di Pilpres 2024, aset tanahnya tersebar dari Jakarta hingga Solo. Nama mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan, Gatot Nurmantio, kembali menjadi sorotan karena ikut dalam deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Hari ini, Rabu, 19 Agustus 2020, nama Gatot pun masuk ke tren pencarian Google Indonesia. Bahkan nama dia mulai digadang-gadang berpeluang maju di ajang Pilpres 2024. Uniknya, warganet pun sempat memasangkan Gatot dengan Titi Soeharto. Sebelumnya nama Gatot juga diprediksi bakal jadi kandidat kuat, sebagaimana pernah disampaikan oleh pengamat politik Idil Akbar. Calon dari kalangan militer dan pensiunannya masih berpotensi maju ke Pilpres 2024, kata Idil. Lalu, berapakah harta kekayaan Gatot Nurmantio? Menurut laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, KPK pada 2018, kekayaan Gatot hampir mencapai 26,7 miliar atau tepatnya 26.683.257.000. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, mayoritas harta Gatot Nurmantio berbentuk tanah dan bangunan. Totalnya mencapai 15,4 miliar. Lokasinya tersebar di berbagai wilayah, dari Maluku Tengah, Bogor, Sukabumi, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Depok, Klungkung, hingga Surakarta. Tak hanya tanah, Gatot juga mempunyai 3 mobil yang setara dengan 545 juta rupiah. Terdiri dari Toyota Harrier Jeep 120 juta, Toyota Alphard 385 juta, dan Toyota Kijang Super 40 juta. Gatot juga memiliki kas bernilai hampir 10,7 miliar, serta harta bergerak senilai 46 juta rupiah. Lebih lanjut, ia tercatat tidak memiliki hutang. Oleh karena itu muncul pertanyaan, lama tak muncul, Jenderal Gatot ungkap rasa sakit hatinya di ILC. Kita tak mau diam saja. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, sekaligus mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, akhirnya kembali muncul di depan layar kaca. Gatot Nurmantio hadir di acara Indonesia Lawyer Club yang mengusung tema #ILC Indonesia Maju pada Selasa 18 Agustus. Dalam kesempatan itu, Gatot Nurmantio mengungkapkan rasa sakit hatinya kepada keadaan Indonesia saat ini. Mulanya, Gatot menyatakan bahwa dirinya sering berkonsultasi dengan sejumlah tokoh untuk membahas permasalahan negara saat ini. Pertemuan kecil itu semakin hari semakin melebar, diikuti banyak tokoh lainnya hingga dibentuklah kami. Maka saya konsultasilah dengan Pak Bahtiar Hamzah senior saya, dengan Pak Kaban, Pak Din Samsudin, Pak Abdullah Yahya. Gatot mengatakan bahwa semua tokoh yang berdiskusi dengannya, termasuk dirinya, merasa sakit hati dengan kondisi krisis akibat pandemi COVID-19. Ini memang kita semua sakit hati. Sakit hatinya adalah kondisi seperti ini. Maka kita bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat. Kondisi sekarang ini tidak normal memang.
Dengan terjadi COVID ini, terjadi pembekuan. Proses pembekuan, ucap Jenderal TNI 60 tahun ini. Ia khawatir, pembatasan-pembatasan yang terjadi di segala aspek nantinya bisa membuat hubungan rakyat dan pemerintah tidak menjadi baik. Sehingga Gatot merasa hal itu perlu diingatkan kepada pemerintah, antara murid dengan guru, antara murid dengan dosen, antara manajer dengan pekerja, antara pemilik hotel dengan tamu. Proses pembekuan. Akumulasi ini bisa terjadi pembekuan antara rakyat dan pemerintah. Ini yang berbahaya, maka harus diingatkan, kata dia. Gatot menegaskan, ia tidak ingin menjadi pasif dan tidak bersuara dalam menangani krisis akibat pandemi COVID-19 yang mengguncang Indonesia kini. Kita tidak mau, dalam kondisi seperti ini, kita diam-diam saja. Ini latar belakangnya, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?